Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik dan ini adalah Edifier P180 USB-C earbud dengan konektor USB dari Edifier. Ini bakalan menarik nih. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas. Music Lover, beberapa tahun terakhir HP-HP itu sudah menghilangkan jack audionya. Jadi jarang banget sekarang HP-HP baru itu yang pakai jack audio. Kali ini gue kedatangan satu earbud dari Edifier yang sudah punya jack, tapi bukan jack audio, jack USB tipe C, yaitu Edifier P180 yang harganya kisaran 200.000 kurang 1.000 alias 199.000 Music Lover. Jadi budget banget nih. Fitur dan spek lengkapnya seperti ini. Drivernya menggunakan driver ukuran 14 mm. Jadi termasuk cukup gede nih. Menggunakan mic dengan omnidirectional dan high sensitive microphone. Sudah punya 3 button inline control. Nah, ini yang menarik Music Lover. Support Edifier aplikasi, yaitu Edifier Connect. Nah, di dalam aplikasinya itu akan ada pengaturan EQ dan ada white noise selection atau pengaturan suara-suara ya kayak white noise gitu deh. Nanti kita akan lebih jelas bahasnya ya. Dan yang terakhir, fitur yang paling menarik, earbuds ini sudah high-res certification. Untuk spesifikasi lengkapnya, untuk paket penjualannya, kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Nah, desain dan build quality-nya ini mirip banget sama EarPod. Music Lover pasti tahu kan, earpod. Jadi mungkin kita bisa bilang ini bentuknya kayak earbud lah. Cuman ini berbeda dengan earbud. Kalau earbud kan bisa pakai foam. Nah ini kayaknya nggak perlu pakai foam. Kemudian jacknya yang P180 ini menggunakan USB-C. Menurut gua, ini sepertinya ada DAC khususnya. Soalnya di HP gua, pas gua colok itu kedeteksi bahwa ada DAC-nya. Untuk kabelnya dari bahan plastik. Nggak terlalu tebal, cukup lentur. Menurut gua ini cukup kuat kabelnya. Splitternya dari bahan plastik, kemudian mic-nya menggunakan 3 tombol, play, pause, ada plus dan minus. Untuk buds-nya itu ada tangkainya. Ngomong-ngomong ini nggak detachable ya. Marking L dan R ada di bawah tangkainya, dekat kabelnya. Bentuknya yang tadi gue bilang, ini mirip banget sama AirPods. Untuk desain dan build quality-nya, kayaknya gue akan kasih poin 7. Kita masuk ke fittingnya. Nah, untuk fittingnya, ingat ini bentuknya AirPods atau mungkin agak mirip dengan earbud ya. Nah, di kuping gua ini cukup nyaman. Ya, ceilingnya sama isolationnya memang berbeda dibanding IM. Kalau IM kan kedap banget dan isolationnya dapat banget gitu. Nah, untuk bentuk kayak gini, ini lumayan aja. Tapi khusus untuk yang P180 gua ngerasa untuk ukuran earpod atau earbud, ini termasuk oke ceiling dan isolationnya. Cukup kedap lah. Nah, untuk mic-nya, Music Lover bisa cek sampel suaranya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Edifier P180 USB-C. Rekaman mic dari Edifier P180 USB-C. Oke kan? Gue juga suka nih mic-nya. Kerasa detail, clear, jelas, dan cukup tebal bunyinya. Sekarang kita masuk ke sound quality. Tapi sebelum itu, gue mau cerita sedikit tentang fitur aplikasi dari Edifier ini. Menurut gua, fitur aplikasi yaitu Edifier Connect yang bisa membaca Edifier P180 ini menurut gua oke banget. Ada beberapa fitur menarik di aplikasi yang ternyata bisa keluar kalau kita connect dengan earbud ini. Yang pertama, misalnya ada pengaturan EQ. Ada 4 pilihan, ada kelas, populer, klasikal, dan rock. Nah, untuk pengaturan standarnya, kalau kita pertama kali masuk ke app, itu otomatis akan kepilih yang klasikal. Nah, selain pengaturan EQ, ada juga pengaturan white noise. Nah, yang tadi kita bahas. Nah, di aplikasinya itu disebut Synthesis Sound. Jadi itu loh suara kalau suara-suara yang bikin kita ngantuk, kita bikin tidur. Jadi kayak white noise yang bikin kita relax. Ya, suara kayak gitulah. Nah, pilihannya ada suara hujan, rain, ada suara ombak, wave, ada suara katak loh, frog, dan ada suara burung atau bird. Dan kita bisa ngatur durasi dari Synthesis Sound ini. Ini menarik sekali karena biasanya aplikasi itu support untuk yang wireless biasanya. Nah, sedangkan ini pakai wire, pakai konektor. Jadi nggak banyak yang punya fitur seperti ini. Ini menarik banget. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke sound quality-nya. Nah, untuk pengaturan EQ-nya, gue pakai yang memang otomatis, yaitu yang classical. Karena memang itu factory setting-nya. Ini tips sebelum gue lanjut.
Music lover nanti kalau mau nyoba, kudu dapet fitting yang pas. Karena kalau music lover nggak dapat fitting yang pas, bunyinya akan berbeda. Kalau misalnya terlalu loose, bassnya akan hilang. Kalau terlalu deep, mungkin music lover akan ngerasa bassnya itu terlalu terlalu bulat, terlalu gede gitu. Jadi harus pas banget di kuping music lover. Nah, untuk arah suaranya menurut gua ini V-shape. Terus terang gua agak kaget waktu dengerin bassnya. Gue pikir ini bakalan bass yang ya nggak jelas, yang boomy, yang gimana. Ternyata enggak loh music lover. Memang bassnya gede, deep, dan punch-nya juga lumayan enak. Ya, yang berkualitas lah intinya. Bahkan menurut gue, impact-nya itu termasuk cukup cepat. Sedangkan untuk mid-nya, itu kerasa sedikit agak mundur. Sedikit aja sih menurut gue. Kalau dengerin vokal, tetap kedengaran tebal, tetap kedengaran detail, dan clear. Untuk bagian vokalnya atau bagian mid-nya ini gue cukup suka nih. Nah, untuk bagian high-nya. Untuk high-nya cukup open, airy, memang agak cenderung smooth, tapi nggak sesmooth kayak mungkin earpods-nya Apple. Ya, menurut gue ini lebih bright sedikit. Nah, untuk tuningnya music lover, gue pikir ini kayaknya bakalan cocok untuk semua genre alias ini all-rounder. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya. Ya, ingat, ini harganya 199.000 music lover. Ya, kelas 200 ribuan ya. Nah, untuk kelas 200 ribuan, gue terus terang agak surprise loh dengan teknisnya. Ini bagus banget. Detail, clarity, resolusinya itu presentasinya bagus. Ya, mikro detailnya keluar, gambar-gambar suaranya benar-benar sangat jelas. Ya, ini istimewa untuk di bagian detail, resolusi, dan clarity-nya. Nah, untuk bagian soundstage. Nah, soundstage untuk kans yang kayak earbud itu kan bentuknya kan open back sebenarnya. Jadi pasti kerasanya soundstage-nya lebih natural, lebih real. Nah, ini juga kerasanya seperti itu. Ya, untuk kelas 200 ribuan ini positioningnya bagus banget loh music lover. Positioning instrumen di kiri, di kanan, kemudian layering-layeringnya juga, misalnya ada drum di belakang, kemudian ada penyanyi di depan, itu kedengaran banget. 3D imagingnya juga kerasa lega banget. Menurut gua, soundstage sama 3D imaging untuk earbud ini kayaknya poin yang cukup stand out. Nah, untuk separasi instrumen aman banget. Ya, nggak ada yang numpuk-numpuk, nggak ada. Kepisah-pisah dengan sangat baik. Noise floor-nya kecil banget. Menurut gue ini masih termasuk black background. Kesimpulannya music lover, saat ini HP-HP zaman now itu udah jarang banget yang pakai colokan 3,5. Biasanya kalau kita masih pengen dengerin atau pengen nyobain IM dengan jack 3,5, kita perlu converter atau kadang-kadang kita perlu DAC untuk bantu, ataupun mungkin optionnya kita pakai wireless. Nah, Edifier P180 ini option yang menarik untuk music lover yang masih cari earbud yang menggunakan kabel, karena dia pakai jack USB-C. Poin yang menarik dari earbud ini, yang pertama tentu saja bentuknya ya, yang mirip AirPods. Kemudian sound quality-nya yang menurut gue di kelasnya, kelas 200.000 ini termasuk sangat istimewa. Dan juga yang gue suka, aplikasi dari Edifier, yaitu Edifier Connect, yang ternyata bisa membantu kita untuk mengatur EQ-nya ataupun white noise. Itu ternyata menarik juga. Gue pribadi sangat rekomendasi Edifier P180 ini. Karena suaranya tadi seperti yang gue bilang, kemudian fitur-fiturnya. Kayaknya nih, gue pikir ini bakalan bisa menyaingi legendnya Edifier. Itu loh, H180, 185 yang dulu banget. Kayaknya ini bisa jadi penerusnya nih. Tapi itu kan pendapat gue. Ya, bagusnya music lover harus nyobain sendiri, audisi sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!